Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang akrab dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Setiap hari Joko Tarub dan Mbok Rondo menanam padi di sawah. Suatu malam saat sedang terlelap, Joko Tarub bermimpi menikahi bidadari yang sangat cantik dari kayangan. Ternyata itu hanya mimpi. Mimpiku sangat indah, seolah mengingatkanku. Aduh, aku gak bisa tidur lagi. Aku keluar saja lah. Gimana Joko Tarub kok udah gak ada di kamarnya? Siang hari saat Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba Pak Ranto, pemilik sawah di sebelahnya, datang mendekatinya. Mbok, kenapa anakmu sampai sekarang belum menikah? Entahlah, ada apa Pak Ranto? Apa-apa Mbok, saya ingin menjodohkan anakmu dengan anak saya, Larasati. Saya setuju Pak Ranto, tapi harus tanya anak-anak dulu. Iya bagus, saya pikir yang dikatakan Mbok Rondo benar, kita tanyakan anak-anak. Hari berganti hari, Mbok Rondo belum menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Joko Tarub dengan Laraswati. Ia takut Joko Tarub kecewa. Joko Tarub adalah pemuda yang sangat suka berburu. Pagi ini, Joko Tarub sudah siap hendak berburu di sawah. Bu, aku mau masuk ke sawah untuk berburu dulu ya. Ya nak, hati-hati. Lama kemudian di tengah sawah, Joko Tarub berhasil menembak seekor burung meritan. Namun tiba-tiba seekor macan datang dan menyerang lalu membawa burung meritan itu. Lelah sekali. Gak ada hewan satupun yang lewat di depanku. Sementara matahari udah tinggi. Aduh, lapar sekali aku. Lebih baik pulang saja. Semoga ibu kok ngerti keadaanku. Joko Tarub mulai memasuki desanya. Ada apa ya kok banyak orang jalan tergesa-gesa dan mereka melirikku seperti tidak suka. Tidak usah kupikirkan lah. Aku lapar, aku akan tidur. Ada apa ini? Ibu! Sabar ya nak. Antara sabar. Saya yang menemukan ini sudah meninggal saat tidur saya. Dia sudah tenang. Joko Tarub tidak menghiraukannya. Ia hanya memikirkan nasibnya yang sekarang harus hidup sendiri tanpa ibunya. Setelah ibunya meninggal, Joko Tarub mengisi hidupnya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Joko Tarub bisa melupakan sakit hatinya. Dari tadi aku mencari hewan buruan tetapi tidak dapat. Aku lapar sekali. Aku mau mencari air. Bang, itu orang untuk yang sudah terlihat dari sini. Aku mendengar suara gadis-gadis sedang bercanda. Mungkin hanya khayalanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis sedang bercanda di tengah hutan ini. Oke, gadis.
gadis cantik yang sedang menjadi Ranata yang ini. Jangan bu, bersabar sekali. Gadis-gadis itu cantik semua. Oh, ternyata 6 gadis bidadari cantik itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Itu di atas batu besar sepertinya ada pakaiannya bidadari. Kalau aku mengambil salah satu pakaian bidadari ini, pasti salah satunya ada yang bisa kembali ke kaya. Bidadari yang pakaiannya aku curi pasti mau jadi. Ayo kita kembali, hari sudah sore. Ya baik, baiknya kita kembali sebelum matahari terbenam. Pakaianku tidak ada. Di mana pakaianku? Duh, siapa yang mengambil pakaianku? Kamu mau tanya di mana, Nawulan? Di sini bersama pakaian kalian. Duh, bagaimana ini? Kalau tidak ada pakaianku, aku tidak bisa kembali ke kayangan. Dan selendang yang aku pakai untuk terbang juga ikut hilang. Teman-temannya membantu mencari pakaian Nawang Wulan, tapi usaha itu tidak berhasil karena pakaian Nawang Wulan sudah diambil Joko Tarub ke rumahnya. Maaf Nawang Wulan, kami harus kembali ke kayangan meninggalkanmu sendiri di sini karena hari sudah sore. Iya, tidak apa-apa. Mungkin sudah takdirnya aku harus menjadi warga dunia ini. Harus bagaimana ini? Apa iya aku harus mengelilingi sungai ini selamanya? Siapapun yang memberi aku pakaian, jika dia perempuan akan menjadi saudaraku, tapi jika dia laki-laki akan kuanggap menjadi suamiku. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Joko Tarub keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan menuju danau. Ia membawa pakaian ibunya yang sudah meninggal, yang diambilnya saat pulang sore tadi. Joko Tarub langsung meletakkan pakaian yang dibawanya di sebuah batu besar dan berkata, Jadi aku Joko Tarub. Aku sudah membawa pakaian yang kau butuhkan. Ayo ambil dan cepat pakailah. Hari sudah mulai sore. Aku Nawang Wulan, aku bidadari dari kayangan. Aku tidak bisa pulang karena pakaianku hilang. Hai Joko, karena aku sudah bersumpah, maka aku bersedia menjadikan kamu sebagai suamiku. Terima kasih Nawang Wulan. Ayo sekarang kita pulang ke rumah. Ayo. tahun berganti tahun, tidak terasa rumah Joko Tarub dan Nawang Wulan sudah diberi seorang putri besar yang diberi nama Nawangsih. Sejak saat itu Joko Tarub merasa senang bahagia. Namun ada satu hal yang membuatnya khawatir. Meskipun masak nasi setiap hari, kenapa ya padi di lumbung tidak pernah habis? Kemudian Mbak Viro dan Nyai Sari menanyakan rahasia masakan dari Nawang Wulan. Wulan aneh sekali, kami melihatnya memasak sebutir padi, namun hasilnya satu panci penuh. Apa rahasianya? Betul Wulan, ajarilah kami. Itu rahasia, tapi ingat ya, jangan pernah membuka panci pada saat aku sedang masak. Suatu pagi Nawang Wulan hendak mencuci di sungai. Kang Mas, titip Nawangsih ya, aku mau mencuci dulu. Tutup dandang nasi yang sedang dimasak, jangan dibuka ya. Iya Nawang Wulan. Saat sedang asik bermain dengan Nawangsih, Joko Tarub teringat dengan nasi yang sedang dimasak oleh istrinya. Oh iya, bentar ya nak. Bapak mau melihat nasinya sudah matang apa belum?
Tanpa disadari, Joko Tarub membuka dendang nasi itu. Ia lupa dengan pesan Nawang Wulan. Nawang Wulan hanya masak padi. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Saat Joko Tarub sedang bingung, tiba-tiba Nawang Wulan sudah sampai di rumah dan langsung menatap Joko Tarub dengan mata merah. Kang Mas, kenapa melanggar pesanku? Kesaktianku itu hilang. Aku tidak bisa mengubah satu buah padi untuk menjadi nasi. Mulai sekarang aku harus mencari padi untuk dimasak. Maka dari itu, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku menyesal tidak memperhatikan kata-katamu. Ya, semuanya sudah terlambat. Mulai sekarang, aku harus mengeluarkan padi untuk dimasak. Hah? Ini kan pakaian dan selendangku yang merah itu. Kok bisa ada di sini? Wah, ini pasti ulahnya Joko Tarub. Jadi, yang mengambil pakaian dan selendangku selama ini Joko Tarub. Joko Tarub sudah membohongiku. Aku tidak menyangka kalau Joko Tarub tega mengambil pakaian dan selendangku. Aku ingin kembali ke Kayangan. Aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku di Kayangan. Aku ingin kembali ke asalku. Sore itu ketika Joko Tarub kembali ke rumah, ia tidak menemukan Nawang Wulan dan anaknya Nawangsih. Wulan, gimana kamu? Hari sudah mau maghrib. Aku tidak menemukan Nawang Wulan dan Nawangsih. Gimana mereka? Tiba-tiba Joko Tarub yang sedang duduk di depan halaman rumah melihat sesuatu dari bawah yang terbang ke arahnya. Ia mengamati benda itu setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia mengerti bahwa Wulan, dari mana kamu? Aku cari-cari kamu. Kamu dari mana? Kau sangat cantik memakai pakaian bidadari dan selendang itu. Aku tidak menyangka kau menemukan pakaian bidadari itu. Sekarang rahasiaku sudah terbongkar. Mengapa kau tega melakukan itu, Joko Tarub? Maafkan aku Nawang Wulan. Aku sangat menyesal. Ibu. Sekarang kau harus merawat Nawangsih sendiri. Dan sekarang aku bukanlah istrimu lagi. Dan ini aku serahkan Nawangsih kepadamu. Meskipun kau sudah salah kepadaku, Nawangsih tetaplah anakku. Jika dia ingin menemuiku, bakarlah satu tangkai padi, dan aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya. Kau tidak boleh bersama Nawangsih pada saat aku menemuinya. Dia hanya sendiri di dekat satu tangkai padi yang sudah aku bakar. akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan disambut Dewa dan Dewi. Selamat datang kembali Nawang Wulan. Engkau sudah belajar cinta dan penderitaan manusia. Keberanianmu menjadi teladan bagi bidadari lain.